Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Ayu Nandiroh, NIM 4011900053. Saya dari kelompok 4 dari kelas Ekonomi Syariah B, ingin sedikit menjelaskan tentang bagaimana analisis laporan keuangan. Baik, selanjutnya masuk ke dalam pembahasan. Di sini saya akan membahas dari 6 materi. Yang pertama yaitu tentang neraca, yang kedua yaitu tentang nilai buku dan juga nilai pasar, yang ketiga yaitu kita akan membahas laporan laba rugi, yang keempat yaitu kita akan membahas tentang rasio keuangan, yang kelima yaitu kita akan membahas tentang komparatif analisis dan tren analisis, dan yang terakhir yang keenam yaitu kita akan membahas tentang common sense dan juga do point analisis. Pembahasan pertama tentang neraca. Masuk ke pembahasan yang pertama yaitu tentang neraca. Pengertian neraca yaitu adalah suatu laporan keuangan yang di dalamnya terdapat beberapa informasi mengenai akun-akun aktiva serta hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan dalam satu periode. Dalam penerapannya, laporan keuangan neraca itu terdapat dua macam, yaitu bentuk staple atau vertikal serta bentuk skontro atau horizontal. Kedua, nilai buku dan nilai pasar. Pengertian dari nilai buku adalah nilai sebuah aset yang dinyatakan dalam pembukuan. Nilai buku biasanya dihitung dengan cara mengurangi nilai aset terhadap akumulasi, depresiasi, atau penyusutannya. Nilai buku juga dapat dihitung dengan mengurangi total aset dengan aset tidak berwujud dan liabilitas. Sedangkan nilai pasar adalah suatu nilai yang menggambarkan besaran nilai aset atau surat berharga pada suatu perusahaan. Nilai pasar ini juga sering disebut dengan kapitalisasi pasar dari perusahaan publik. Ketiga, laporan laba rugi. Pengertian dari laporan laba rugi yaitu dalam bahasa Inggris, laba rugi yaitu income statement atau profit and loss statement. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Pembagian laba rugi. Beberapa jenis pembagian laporan laba rugi yaitu antaranya yang pertama laba kotor, merupakan pengukuran pendapatan langsung perusahaan dari penjualan produk di dalam satu periode akuntansi. Yang kedua yaitu laba operasi, yang merupakan selisih antara penjualan, semua biaya, dan juga beban operasi perusahaan. Yang ketiga yaitu laba sebelum pajak, merupakan penghasilan yang ditetapkan berdasarkan standar akuntansi perusahaan. Yang keempat yaitu laba bersih, yang merupakan bagian terpenting dalam laporan laba rugi karena biasanya menjadi indikasi dari profitabilitas perusahaan. Dan yang terakhir yaitu laba operasi berjalan, yang merupakan laba sebelum pos luar biasa yang diperoleh dari kegiatan bisnis perusahaan yang tengah berjalan setelah pajak dan bunga. Fungsi laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan hal wajib untuk dibuat dalam perusahaan karena ada fungsi-fungsi khusus yang bisa diberikan oleh laporan tersebut apabila terjadi perhitungan secara berkala. Fungsi lain dari laporan laba rugi yaitu diantaranya yang pertama bisa dijadikan bahan evaluasi keuangan, yang kedua yaitu bisa untuk mengetahui perkembangan dari perusahaan tersebut. Keempat, rasio keuangan. Yaitu pengertian dari rasio keuangan. Rasio keuangan sendiri yaitu merupakan salah satu metode analisa keuangan yang digunakan sebagai indikator penilaian perkembangan perusahaan dengan mengambil data dari laporan keuangan selama periode akuntansi sehingga dapat diketahui kinerja maksimum keuangan perusahaan tersebut. Fungsi rasio keuangan yaitu fungsi dari rasio keuangan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui optimalisasi keuangan tersebut. Yang kedua yaitu untuk melihat efektivitas manajemen operasional. Yang ketiga yaitu untuk melihat optimalisasi penggunaan aktiva. Yang selanjutnya yaitu untuk melihat tingkat kesehatan keuangan dalam perusahaan, dan yang terakhir yaitu sebagai acuan untuk menganalisa kemampuan perusahaan untuk berkembang. Jenis-jenis rasio keuangan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari rasio keuangan. Yang pertama yaitu profitability ratio atau rasio laba, yang berarti yaitu suatu metode untuk menganalisa perusahaan seberapa besar kapasitas perusahaan tersebut menghasilkan laba dari aktivitas bisnisnya. Yang
Yang kedua yaitu liquidity ratio atau rasio hutang jangka pendek. Teknik perhitungan untuk menganalisa kapasitas perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendeknya. Yang ketiga yaitu solvency ratio atau rasio hutang. Metode ini yaitu untuk menganalisa kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka panjang dan jangka pendek. Yang keempat yaitu activity ratio atau rasio aktivitas, yaitu adalah adanya analisa activity ini untuk digunakan menganalisa kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan aktiva yang dimilikinya, yaitu guna menghasilkan laba. Dengan demikian dapat mengetahui efektivitas aktiva yang digunakan. Kelima, analisis komparatif. Pengertian dari analisis komparatif yaitu komparasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbandingan. Sedangkan menurut Winarso Surahmat dalam bukunya Pengantar Pengetahuan Ilmiah, komparasi adalah penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisis tentang hubungan sebab akibat, yakni memilih faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor yang lainnya. Jenis, ciri-ciri, dan langkah-langkah penelitian komparatif. Jenis-jenis dari penelitian komparatif yaitu yang pertama, penelitian non-hipotesis, yaitu peneliti mengadakan komparasi fenomena dengan standarnya. Dan yang kedua yaitu penelitian berhipotesis, yaitu peneliti mengadakan penelitian ditinjau dari analisis data. Selanjutnya, ciri-ciri penelitian komparatif, yaitu yang pertama, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data. Peneliti mengambil satu atau lebih akibat sebagai dependent variable dan menguji data itu dengan menyelusuri kembali ke masa lampau untuk mencari sebab, hubungan, dan maknanya. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dari penelitian komparatif. Yang pertama yaitu definisikan masalah, kemudian lakukanlah penelaahan kepustakaan, dan yang selanjutnya yaitu merumuskan hipotesis. Langkah yang keempat yaitu merumuskan asumsi yang mendasari hipotesis itu serta prosedur yang akan digunakan. Kemudian rancang cara pendekatannya. Hal yang keenam yaitu validasikan teknik untuk mengumpulkan data itu dan interpretasikan hasilnya dalam cara yang jelas dan juga cermat. Langkah yang ketujuh yaitu kumpulkan data dan analisis data tersebut. Dan yang terakhir yaitu susunlah laporan itu. Analisis tren. Pengertian dari analisis tren yaitu menurut Moriarty, tren adalah suatu gerakan atau kecenderungan jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu. Rata-rata tersebut bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Tren menunjukkan perubahan nilai suatu variabel yang relatif stabil, perubahan populasi, harga, teknologi, serta peningkatan produktivitasnya. Keenam, analisis common size. Pengertian dari analisis common size yaitu menurut Harry, common size atau analisis persentase per komponen yaitu teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui persentase masing-masing komponen aset terhadap total aset masing-masing komponen hutang dan modal terhadap total pasifa. Dalam analisis neraca, common size ini menekankan pada distribusi pendanaan antara kewajiban lancar, tidak lancar, dan ekuitas, serta menekankan pada distribusi komposisi aset antara yang lancar dan tidak lancar. Di samping itu, analisis common size ini juga sering dilanjutkan untuk menilai akun yang membentuk subkelompok tertentu. Analisis DuPont. Pengertian dari analisis DuPont yaitu salah satu teknik analisa keuangan yang sifatnya menyeluruh. Manajemen bisa mengetahui tingkat efisiensi penggunaan model, efisiensi bagian produksi, dan juga bagian penjualan. Analisis DuPont ini juga merupakan pendekatan untuk menguraikan rasio pengembalian ekuitas menjadi sejumlah rasio spesifik. Jika kita bandingkan komponennya dari tahun ke tahun, maka kita akan tahu mengapa rasio pengembalian ekuitas naik ataupun turun. Kelebihan DuPont. Kelebihan DuPont menurut Hani yaitu yang pertama merupakan alat ukur kinerja keuangan yang menyeluruh karena mampu secara langsung menguraikan dua laporan pokok dari laporan keuangan, yakni neraca dan laba rugi. Yang kedua yaitu dapat diketahui faktor mana yang paling kuat pengaruhnya antara profit margin dan total aset turnover terhadap ROA. Dengan analisis ini, pengendalian beban juga dapat diukur dan efisiensi perputaran aset sebagai akibat turun naiknya penjualan juga dapat diukur.
Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.